kalian kakaknya harus nanti laporin pakai 1770 ya. Tapi nanti tinggal masukin di penghasilan final ya. Masukin di penghasilan final. Ya, penghasilan final itu di form 1770 strip 3 di lampiran nomor 3 ya. Jadi masukin aja penghasilan final ya, berapa dimasukin penghasilannya. Terus langsung ditulis pajak yang sudah dibayar ya. Sementara masih gitu Kak. Ya, Anda masukin aja misalnya penghasilannya 1 miliar ya. Pajak yang dibayar berarti kan 500 juta dikalikan setengah persen. Ya udah, pajak yang dibayar cuma 500 juta dikalikan setengah persen. Berarti which is sama dengan berapa? 2. Oke guys, we are live now ya. Seperti janji saya teman-teman ya, kita akan live hari ini soal bahas SPT tahunan ya 2022 ya. Jadi seperti biasa di acara live ini teman-teman nanti boleh tanya ya. Jadi kita akan ngobrol panjang lebar terkait dengan ini ya, terkait dengan pajak ya. Dan hari ini ngomongnya soal SPT tahunan ya. Jadi boleh teman-teman tanya apa yang kalian tanyain, silakan. Cuma mungkin saya hari ini nggak terlalu lama ya guys, karena kondisinya saya lagi di Kupang. Ini kondisinya ini 1 jam lebih cepat dari kalian. Jadi anyway di sini sudah 9:30. Jadi kita selesai mungkin 10:30 kalau 10:30-nya Kupang ya. Dan mungkin kondisi hari ini saya agak kurang fit gitu ya. Jadi kalau bisa mungkin 1 jam kita udah akhirin ya. Teman-teman boleh tanya, silakan tulis aja di kolom question ya, seperti biasa di kolom ini yang bagian bawah nih, kolom question bawah ini ya. Oke, tak sapa dulu nih ya teman-teman yang join ya. Moga-moga suara saya enggak terlalu bindeng ya. Lagi flu soalnya, agak flu. Moga-moga suara saya jelas ya. Saya sapa dulu nih, ada Kak Tri ya, Trihan, Kak Cindy, Kak Mamikon, Kak Artilel ya. Kak Swandi ya, Kak Indra, Kak Mutiara, Kak Siani, Kak Inite, Kak Taufik ya, Kak Gihon, Kak Heru ya, Kak Endang ya. Oke, semoga teman-teman yang lagi nonton hari ini selalu sehat ya, selalu diberkatin ya. Dan aku mau cerita dikit nih sebelum kita mulai. Jadi by the way ini 2 minggu. Oke, suara saya jelas ya guys? Suara saya jelas nggak ya? Saya takutnya nggak dengar kalian. Jelas nggak suaranya? Oke, tadi soalnya reconnecting sih. Oke, jadi 2 minggu ini aku ke posisi lagi di Kupang sih anyway. Jadi kondisinya lagi pemulihan gitu ya, pemulihan. Jadi ada cerita ya cukup panjang lah ya, jadi cukup panjang karena di sini ada satu tempat yang mana kita dikenalkan sama orang gitu ya, salah satu orang yang memang dia punya talenta untuk penyembuhan gitu ya. Singkat cerita seperti itu. Nah, oke, jadi kita hari ini langsung ngobrol soal SP tahunan ya. Jadi persiapan SP tahunan, apa aja yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman untuk pelaporan SP tahunan gitu ya. Oke. Teman-teman silakan kalau mau bertanya masukin ke kolom chat, kolom ini ya, kolom question ya. Jangan dimasukin kolom chat soalnya nanti bakal hilang ya. Nah, mungkin yang perlu aku kasih prolog dulu buat teman-teman terkait dengan SPT tahunan gitu ya, terkait dengan SPT tahunan 2022. Nah, by the way teman-teman, kemarin saya sempat sering dapat informasi gitu ya, sempat sering dapat kayak teman-teman juga bingung gitu ya, gimana sih lapor SP tahunan, gimana sih apa harus disiapin ya. Nah, by the way yang perlu disiapin teman-teman untuk SP tahunan tahun ini ya, yang paling penting sih kalian mesti siapin dulu rekap daripada omset ya, rekap daripada pendapatan yang kalian miliki. Itu pasti kalian mesti harus punya rekap terkait dengan hal tersebut ya. Rekap pendapatan itu wajib hukumnya ya, rekap pendapatan. Terus dari sana juga kalian mesti hitung juga dari pendapatan tersebut kalian punya biaya tahunan yang Anda keluarkan berapa. Itu juga Anda mesti harus cek ya. Terus dari sana juga Anda mesti cek adalah berapa aset ya, berapa
harta yang Anda miliki teman-teman. Itu Anda mesti cekin ya. Dan by the way teman-teman, kalau punya harta, selama hartanya itu masuk di bank atau masuk di apa namanya di ya pokoknya yang ketampak gitu ya, ada di buku tabungan, saham dan sebagainya, itu sebaiknya dilaporkan sesegera mungkin guys ya. Jadi itu penting banget, jangan sampai kalian tidak melaporkan harta ya. Kemarin baru dapat beberapa klien yang konsultasi secara private ya, itu mereka sempat tidak mengikuti TA ya. TA nggak ngikutin, maksudnya ikut TA tapi nggak dilaporkan full, terus sempat nggak mengikuti juga program pengungkapan sukarela kemarin, dan jumlahnya hartanya cukup gede guys. Dan itu akhirnya pusing karena by the way harta yang gede itu nggak bisa disembunyiin ya. Jadi teman-teman, kita sekarang nggak bisa lagi sembunyiin harta. Jadi teman-teman mesti harus mulai berpikir gimana caranya untuk bisa melaporkan harta serial mungkin ya. Ini yang penting ya. Kalau Anda nggak melaporkan harta serial mungkin, bisa jadi nantinya malah kalau ketahuan pajak itu Anda kena suruh harus bayar pajak pasti, terus dendanya juga lumayan gede ya. Ini yang teman-teman harus perhatiin ya. Jadi jangan sampai kena omongan temannya. Kan kalau Anda di luar sana kan bisa ketemu teman Anda atau apa namanya, nggak usah lapor lah, nggak usah lapor yang benar gitu ya. Nanti apa namanya ya kalau lapor benar bayarnya besar gitu, mending nggak usah lapor dah. Nah itu yang sering kejadian di luar ya, bahwa teman-teman dapat relasi yang mengatakan seperti itu. Nah cuma masalah teman-teman, kalau seandainya teman-teman mendapati relasi yang ngasih saran seperti itu yang perlu teman-teman pikirkan gini. Jadi denda pajak itu yang nanggung itu sendiri-sendiri ya. Jadi tidak bisa Anda percaya sama teman Anda yang lain, terus Anda ikutin sarannya, terus ketika dapat denda dia ikutan bayar, itu tidak mungkin. Kayak gitu ya. Jadi yang akan bayar dendanya kalian sendiri ya. Itu yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa jangan sampai teman-teman lupa terkait dengan itu ya. Jadi itu penting untuk Anda perhatikan ya. Ya apa caranya? Cari cara supaya bisa melaporkan harta serial mungkin. Bisa Anda mungkin pakai pas final, bisa Anda melakukan pembetulan, atau mungkin Anda bisa melakukan pelaporan SPT secara angsuran, secara pelan-pelan gitu ya, menambah aset dan kawan-kawan yang memang harus Anda tambahkan. Kurang lebih itu teman-teman ya. Jadi itu gambarannya persiapan pelaporan. Kalau secara teknisnya banyak yang harus disiapin ya. Jadi tempat kami juga, saya sering bantuin klien-klien itu untuk menata SPT-nya. Jadi banyak orang itu yang bingung karena hartanya berceceran atau berserakan gitu, atau dia nggak ngerti cara untuk nata SPT dengan baik. Nah itu teman-teman harus rekapin dulu, yang paling penting ya, direkapin dulu supaya nggak sampai Anda pusing. Bahasanya simpelnya Anda buatin kertas kerja gitu ya. Anda buatin kertas kerja untuk buat SPT ya. Jadi Anda tahu tahun ke tahun itu Anda penambahan seperti apa, harta seperti apa, asetnya seperti apa, itu bisa jelas ya. Itu teman-teman ya. Oke, yuk sekarang kita langsung ke Q&A ya. Seperti biasa teman-teman yang mau bertanya silakan tanya aja di kolom question ya. Kolom question saya akan coba jawab ya. Oke, saya akan mulai dulu dari pertanyaan yang pertama ya. Ini yang pertama, yang paling atas, yang paling bawah ya harusnya ya. Oke, saya ambil dulu ya. Nah ini dari Kak Siani ya. Program pajak terbaru apaku? Program pajak terbaru apaku ya? Programnya ya ikut ini ya, undang-undang HPP ya, harmonisasi perpajakan, peraturan perpajakan itu yang terbaru. Jadi banyak peraturan yang ganti. Terus nyambung sama undang-undang cipta kerja. Itu sih yang paling baru sih Kak Siani. Tapi kalau yang program kayak tax amnesty, program kayak PPS itu mungkin belum ada. Itu mungkin belum ada. Nanti kalau ada nih pasti tak sharing juga di YouTube atau di Instagram saya ya, gitu ya. Itu buat Kak Siani. Terus saya coba jawab lagi dari Kak Indra. Ini ya. Kak Indra Sumiati. Malam Pak, saya mau tanya, saya UMKM yang lebih 5 juta. Nanti bikin SPT-nya gimana ya Pak? Nah kalau misalnya 5 juta ke atas, itu mau nggak mau kan tetap akan bayar pajak ya. Bayarnya adalah 0,5% dikalikan kelebihan 500 juta ke atasnya berapa. Misalnya dapatnya 600 juta atau dapatnya 1 miliar ya.
Berarti kan 1 miliar dikurang 500 juta kan selisihnya 500 juta. Nah 500 juta ini yang nantinya harus dibayarkan pajaknya dalam tempo bulan per bulan. Jadi bayarnya bulan per bulan ya. Jadi nggak bisa akhir tahun baru dibayarkan. Nah nanti udah dibayar bulan per bulannya ya udah kan selesai. Ini tinggal Kak Sumiati pakai SPT form 1770 ya. Karena kan misalnya kalau misalnya untuk pengusaha ada 3 form ya. 3 form. Form yang pertama namanya 1770 ya, form yang kedua 1770S, form yang ketiga 1770SS ya. Kalau yang untuk SS ini untuk orang yang punya penghasilan di bawah 60 juta dan itu yang sebagai profesional ya, sebagai karyawan. Yang 1770S itu yang di atas 60 juta atau punya 2 penghasilan dari 2 perusahaan ya. Yang ketiga 1770. Suaranya putus-putus ya. Sinyalnya kurang baik mungkin. Soalnya putus-putus enggak? Kak Giorno putus-putus ya? Yang lain boleh komen dong, putus-putus enggak suaranya? Oke, saya lanjutin dulu ya. Nah, yang 1770 itu kondisinya adalah untuk pengusaha atau pekerja bebas atau UMKM. Putus-putus ya? Waduh, sinyalnya kok kurang baik nih kelihatannya. Ya guys, bentar ya. Sekarang udah enggak? Agak oke. Sorry ya, ini soalnya gue lagi di Kupang nih. Agak mungkin sinyalnya agak kurang bagus. Putus-putus juga ya. Kadang-kadang aja putus. Oke, tak usahain maksimal ya guys. Ini sudah pakai hotspot mestinya. Tak usahain. Teman-teman coba sambil dengerin ya. Aku udah pakai hotspot ini harusnya. Mungkin karena tempatnya gitu. Oke, nanti kalau nggak jelas ngomong aja ya. Oke, lanjutin ya. Nah, nyambung tadi yang katanya Kak Indra Sumiati itu berarti kalian kakaknya harus nanti laporin pakai 1770 ya. Tapi nanti tinggal masukin di penghasilan final ya. Masukin di penghasilan final. Ya, penghasilan final itu di form 1770-3 di lampiran nomor 3 ya. Jadi masukin aja penghasilan final ya, berapa dimasukin penghasilannya, terus langsung ditulis pajak yang sudah dibayar ya. Sementara masih gitu Kak ya, Anda masukin aja misalnya penghasilannya 1 miliar ya, pajak yang dibayar berarti kan 500 juta dikalikan setengah persen, ya udah pajak yang dibayar cuma 500 juta dikalikan setengah persen, berarti which is sama dengan berapa, 2,5 juta ya kurang lebih segitulah ya yang Anda bayar. Ya udah, itu Anda tinggal laporkan, terus Anda tinggal masukkan lagi harta yang dimilikin ya, sampai akhir tahun ini berapa Anda masukin, compare dengan harta tahun kemarin itu sinkron enggak. Jadi harta tahun kemarin ditambah penghasilan tahun ini dikurangi biaya hidup tahun ini sama dengan harta akhir tahun ini. Itu yang paling penting ya. Jadi kalau membuat SPT tahunan jangan sampai masukin hartanya ngawur atau kebesaran, itu bisa masalah buat petugas pajaknya. Gitu ya Kak Sumiati ya, semoga jelas ya. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Nah ini, Kak Mutiara Kartika Linda. Kok kalau kita kerja di luar negeri dan bayar pajak di luar negeri tapi mau lapor harta aja bisa enggak? Gini, jadi kalau kan kalian, mungkin Kak Mutiara kerja di luar gitu kali ya. Nah, kalau kerja di luar, kakaknya sudah sempat dapetin bukti potong. Jadi kalau Anda dibayar pajak di luar negeri, sebaiknya kakaknya minta bukti potong. Ya, minta bukti potong ke kantor pajak ya. Bukan kantor pajak ya, ke perusahaan atau ke dinas yang terkait di sana ya. Jadi kakaknya minta nanti bukti potong pajaknya. Nah, terus kakaknya lihat itu bukti potong pajaknya itu berapa persen. Ya. Nah, Anda yang perlu tahu, pajak Indonesia ini kan ada tarifnya, ya. Untuk perorangan, tarifnya itu ada bertingkat. Ya, ada 5%, 15%, 25%, 30%, 35%. Itu pajak Indonesia, ya. Nah, kakaknya tinggal lihat pajak yang dipotong di luar negeri itu berapa. Oh, misalnya pajaknya 25%. Oke, itu yang dilihat dulu. Terus kakaknya bandingin, kalau di Indonesia pajakku ini seharusnya berapa sih? Oh, ternyata pajakku di Indonesia itu juga 25%. Ya udah, kakaknya kalau sudah potongannya sama,
Yang terakhir yang kakak perlu lihat adalah apa? Antara negara kakaknya tinggal atau bekerja di sana ya, di luar negeri, sama Indonesia itu ada perjanjian penghindaran pajak berganda enggak? Ya, namanya P3B. Jadi perjanjian penghindaran pajak berganda. Ya, itu kalau memang ada dan mostly hampir ya kalau boleh saya ngomong hampir semua negara, terutama negara-negara besar ya, itu mesti punya perjanjian P3B dengan Indonesia. Jadi Anda nggak perlu terlalu khawatir ya. Mestinya biasanya ada. Singapura lah, Hong Kong lah gitu ya, Korea lah gitu ya, Jepang lah, itu mesti ada. Ya kalau ada P3B-nya, yang Anda tinggal lakukan Kak, tinggal Anda bawa bukti potongnya itu tadi, bukti bayar pajaknya, sama bukti penerimaan penghasilannya, lalu Kakak tinggal laporkan aja di SPT-nya Kakak. Jadi Anda tinggal laporkan SPT-nya, Kakak sudah lapor bahwa sudah dipotong oleh negara lain yang sudah motong itu. Tinggal kakaknya masukin hartanya aja yang harus dimasukkan. Kurang lebih seperti itu ya Kak Mutiara ya. Semoga jelas ya. Oke, sambil jalan saya lanjutkan. Yang lain yang mau tanya silakan ya, masukin di kolom question ya. Sekarang Kak Giorno Giovanuski ya. Wih, namanya bagus nih. Giorno Giovanuski ya. Omset pajak di bawah 500 juta, OP tidak bayar pajak sampai kapan? Apakah nanti kena pasal 25? Sampai kapannya belum tahu Kak Giorno. Karena kondisinya itu peraturannya kan memang kondisinya itu baru tahun ini ya kalau nggak salah, saya ingat saya tahun ini harusnya. Nah sampai kapan depends ya, kalau tiba-tiba Bu Sri Mulyani mencabut fasilitas ya udah hilang gitu ya. Tapi kalau Bu Sri Mulyaninya nggak mencabut fasilitas ya nggak apa-apa. Jadi terus ya, dan itu sampai kapan nggak tahu, saya nggak bisa komentar karena bisa jadi berhenti, bisa jadi terus-terusan gitu ya, tergantung Bu Sri Mulyaninya ya. Nah nanti kena PPh 25 enggak ya. Kalau PPh 25 itu adalah berupa angsuran dari pajak yang sudah dibayar tahun kemarin dibagi 12 ya, dan itu terjadi kalau Anda misalnya dapat bayar pajaknya itu ikut tarif normal ya. Tapi kalau ikut tarif UMKM ya udah nggak perlu bayar PPh 25 ya. PPh 25 itu untuk angsuran namanya, angsuran pajak bulanan ya. Itu kurang lebih itu Kak. Ya semoga jelas ya Kak Jirno ya. Oke, sekarang lanjut lagi. Nah ini Kak Siani ya. Kak Siani bertanya ya, sebentar saya ketik nih. Kalau mau bertanya, sebentar ya guys, silakan ketik di Q&A ya, biar jelas saya biar nggak ngomong-ngomong ya. Ini pin dulu ya. Sip. Kak Siani ya. Kalau misal mau beli aset SPT rumah seperti rumah gitu ya. Seperti rumah kan udah ada pajak pembelian. Apakah nanti diburu pajak lagi? Nah, ini beda. Ya, ini sering kali kita itu mispersepsi gitu ya, mispersepsi. Jadi gini, kalau Anda beli rumah ya, itu ceritanya itu akan ada pajak atas pembelian rumah ya. Jadi kalian waktu beli rumah Anda itu akan membayar namanya BPHTB sebesar 5% ya. Nah BPHTB ini itu dikenakan untuk biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan itu biasanya akan dibayarkan kepada pemerintah daerah, yaitu untuk pajak pembeliannya ya. Cuma yang kadang-kadang kita lupa bahwa pajak itu, pajak yang akan cari awal adalah harta yang Anda miliki untuk beli rumah itu sumbernya dari mana ya. Yang sering kali kita kelupaan gitu ya, dipikir kita beli rumah udah bayar pajak gitu ya. Benar bayar pajak, tapi pajak itu akan mencari lagi sumber uang untuk beli rumah sudah bayar pajak atau enggak ya. Misal Anda beli rumah, let's say harganya 2M ya. Anda beli rumah 2M, Anda bayar pajak 5% ya, let's say NJOP 5% gitu ya. Clear. Tapi pajak akan nanya, kamu punya uang 2M, itu sumbernya dari mana dulu? Oh, dari usaha Pak gitu ya. Dari usaha. Usahanya udah bayar pajak belum? Nah, oh belum Pak. Nah, itu yang akan dikejar. Ya.
Jadi teman-teman mesti perhatikan kalau memang Anda mau beli rumah, memang itu bayar pajak, tapi pasti perhatikan dulu mau beli rumah itu di SPT-nya udah ada uang atau enggak. Ya, karena basically pajak itu akan ngecek SPT-nya Anda itu sudah lapor benar atau belum. Jadi yang akan dicek adalah harta di SPT. Jadi Anda punya harta berapa banyak pun, ya pajak itu enggak mau pusing. Ya, yang akan diakui sama mereka adalah harta di dalam SPT-nya Anda. Itu yang akan diakuin, ya. Gitu ya Kak Siani ya. Semoga jelas ya buat teman-teman juga ya. Itu nah, sampai loading. Oke. Wait ya, wait. Oke, berikutnya ya. Dari Kak Ardilel ya, Kak Ardilel. Kok untuk pelaporan SPT tahunan rekonsiliasi pajak wajib dilakukan atau tidak ya. Rekonsiliasi pajak wajib dilakukan atau tidak tergantung kondisinya ini ya, tergantung kondisinya masing-masing ya. Kalau memang kondisinya di ada transaksi yang memang harus direkon ya kita rekon dulu kan gitu. Tapi kalau enggak ada ya enggak perlu kan gitu. Jadi tergantung daripada masing-masing perusahaan sih gitu ya. Kalau seandainya ngomonglah di perorangan gitu ya, di perorangan ya enggak perlu kan gitu. Enggak perlu Anda melakukan rekonsiliasi, Anda tinggal laporin aja apa namanya Anda tinggal laporin aja terkait dengan apa namanya penghasilan Anda gitu ya, tinggal Anda pastikan dengan kos Anda berapa gitu ya, terus Anda tinggal laporkan dengan kondisinya apa harta yang Anda miliki gitu ya, itu tinggal itu aja kan. Jadi Anda tinggal laporin Anda tinggal laporin sesuai dengan kondisi yang Anda milikin gitu ya, kondisi yang Anda milikin aja kan gitu. Nah, tapi kalau seandainya Anda badan usaha gitu ya, Anda badan usaha gitu ya, Anda badan usaha, misal Anda ternyata punya apa namanya transaksi yang cukup besar, transaksi yang cukup banyak gitu ya. Nah, mungkin Anda bisa cek cross check juga kan terkait dengan pelaporan. Jadi gini, kalau di pajak itu terutama badan usaha, Anda mesti cekin pelaporan itu harus clear. Jadi contoh ya, misalnya Anda laporin PPh 21. Nah, PPh 21 itu erat kaitannya sama apa? Biaya upah, biaya gaji. Ya. Jadi kalau Anda misalnya ada pembayaran PPh 21, pelaporan PPh 21, itu pajak biasanya akan ngecek biaya gajinya berapa, biaya upahnya berapa. Itu sinkron enggak? Ya. Itu Anda mesti make sure. Ya, kalau seandainya memang nggak sinkron, Anda pasti punya jawaban. Ya, oh ternyata nggak sinkronnya karena masuk di akun yang ini Pak. Nah, itu harus dijelasin ya. Terus misalnya Anda bayar PPh 23. PPh 23 itu terkait dengan jasa ya. PPh 23 terkait dengan jasa ya. Nah, jasa itu sorry ya guys, hidung saya melar terus nih. Nah, PPh 23 itu terkait dengan jasa ya. Jasa itu adalah terkait dengan apa? Terkait dengan misalnya biaya apa? Sewa kah? Biaya outsourcing gitu ya, biaya apa misalnya kan kalau 23 itu kan biasa jasa sewa alat gitu ya, sewa kendaraan 23. Jadi Anda mesti cekin kalau terkait dengan PPh 23 sinkron dengan akun yang apa. Nah, itu sebaiknya kalau bisa di samakan, bukan disamakan ya. Tapi intinya Anda ngerti itu sinkron sama apa. Ya, jadi kalau saya orang pajak tanya, Anda juga bisa menjawab. Ya, itu kurang lebih itu. Terus yang perlu diperhatikan juga kalau untuk laporan SPT tahunan badan ya, ada namanya koreksi fiskal guys. Ya, ada namanya koreksi fiskal. Jadi kalau Anda punya SPT badan, ya, yang berbentuk CV atau PT ya, kalau Anda pribadi itu nggak pusing.
Kalau yang CV atau PT itu kondisinya adalah apa? Adalah mereka itu ada biaya-biaya yang tidak bisa diakui. Ya, di pajak itu ada namanya biaya yang deductible expense. Ya, bahasanya itu deductible itu berarti adalah biaya yang bisa diakuin. Ya, sama non deductible expense. Berarti ya biaya yang tidak bisa diakuin. Ya. Nah, teman-teman mesti perhatikan. Kalau kondisinya itu misalnya Anda punya biaya-biaya yang nggak bisa diakuin, saran saya sebelum Anda melaporkan pajak, itu Anda mesti cek dulu biaya nggak bisa diakuin itu apa. Misal, ya, Anda masukin biaya apa ya, misalnya tunjang, misalnya gini, Anda ngasihin karyawan Anda duit buat beli obat, ya. Jadi misalnya dia lagi sakit, Anda tambahin duit buat beli obat, ya. Terus Anda tulis di dalam biaya Anda, tulisnya adalah biaya tunjangan pengobatan, ya, di dalam akun keuangan Anda. Nah, yang terjadi adalah ketika Anda masukin biaya tunjangan obat, itu tidak akan bisa diakuin secara perpajakan karena akan dia akan minta, loh kalau gitu kamu masukin sebagai PP21 aja. Ya, jadi kalau kamu kayak gitu kan kamu ngasih sama pegawaimu, nah itu nggak boleh diakuin, itu harus dikoreksi ya. Mending nggak gitu, timbang kamu dikoreksi, mending kamu masukkan ke dalam PPh 21. Jadi istilahnya bukan tunjangan pengobatan, tapi biaya bonus atau biaya fasilitas, tambahan fasilitas untuk obat, dan itu include ke dalam gaji, ya. Jadi otomatis ketika masuk ke dalam gaji, itu bayar pajaknya akan mungkin lebih murah. Karena pajak karyawan itu bisa jadi masih kena 5%, masih bisa kena 15% gitu ya. Nanti kalau sudah masuk badan usaha, sudah pasti akan kena flat 22%. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ya, gitu ya guys. Semoga jelas ya. Oke, lanjut. Sebentar. Bentar ya. Oke, saya coba cek. Ini ya, Kak Giorno ya, Kak Giorno. Nah, Kak Giorno bertanya, apakah Ko Dedi punya pengalaman nyimpan harta di offshore company? Kebetulan belum, karena belum ahli, jadi saya nggak berani ya. Kalau nyimpan harta saya banyaknya di dalam negeri aja, tapi instrumennya diganti-ganti, instrumennya dipisah-pisah. Jadi instrumennya masuk ke saham, masuk ke kripto, masuk ke forex, masuk ke deposito, masuk ke properti, ya itu macam-macam ya. Jadi tinggal tak bedain. Cuma kalau sampai ke offshore saya belum berani karena belum tahu medannya. Lagi kapan hari sempat mau belajar masuk ke saham luar negeri, tapi enggak dulu lah. Saya lagi fokusin masuk ke dalam negeri, karena dalam negeri ini lebih menarik ya. Jadi saham dalam negeri kalau bagi saya saat ini sangat menarik. Anda mau dapetin untung 100%, 200%, 300% dari saham itu sangat memungkinkan kalau dalam negeri saat ini ya. Tapi saat depan saya belum tahu juga. Gitu ya Kak Jurno ya. Tuh lanjut. Apa nih? Ini Kak Stevi ya. Kok kemarin kemarin di Jakarta buka toko, sekarang pulkam. Buka toko baru buat adik saya. Lapor pajaknya gimana? Ya. Lapor pajaknya gimana? Oh, toko Jakarta sudah tutup. Terakhir buka Agustus. Toko di kampung baru buka bulan ini. Oke. Oke. Ini mesti lihat dulu ya Kak Stevi ya. Nih sama nggak pertanyaan? Oh, saya sama Kak Stevi ya. Jadi di Jakarta buka toko, sekarang buka toko baru buat adik saya. Lapor pajaknya gimana? Nah, ini mesti cek dulu. Dulu itu papanya pakai apa? Apakah pakai CV, pakai PT, atau cuma pakai pribadi? Ya kalau misalnya papanya cuma pakai pribadi, ya udah nggak ngefek. Anda mau buka toko di Jakarta, mau buka toko dimanapun, ngefeknya sama pribadi. Jadi pribadinya kemana itu akan ikut. Jadi kalau seandainya nanti misal saja papanya buka toko pulang kampungnya, terus kakak papanya punya toko, yang penting dilaporin. Jadi punya omsetnya berapa, ya. Terus dicek dulu papanya itu ikut perhitungan pajak yang mana, apakah yang tarif normal ataukah ikut yang tarif UMKM. Kalau ikut tarif UMKM ya udah berarti harus kena 0,5% ya. Jadi kalau UMKM, kalau nggak UMKM ya ikut tarif yang normal, yang 5, 15, 25, 30, 35%.
Kurang lebih itu ya Kak Stevi ya. Gitu ya, semoga jelas ya. Gitu. Terus siapa lagi nih? Kak Mamikon ya. Ini teman-teman yang sempat tanya ya, kalau nggak salah sempat ada Regina itu yang sempat WA-in kalian, bukan balesin DM-nya kalian atau balesin apa namanya chatnya kalian di komen gitu ya. Itu soal Anda boleh tanya ya. Anda tanya aja ya. Takutnya kalau Anda nggak tanya sekarang, aku takutnya nggak sempat balas lagi. Saya nggak sempat balas semua di kolom komen soalnya. Atau yang di DM juga kadang-kadang nggak semua bisa balas ya. Tanya aja nggak apa-apa, saya jawabin ya. Oh Kak Stevi, pribadi kok pajaknya ikut UMKM. Ya udah, kalau pajaknya ikut UMKM Kak Stevi tinggal laporin aja. Tinggal laporin terus apa namanya ya ikut pajaknya UMKM. Kalau Jakarta tutup berarti yang diakui sebagai pajak UMKM-nya yang di toko yang di pulang kampung, toko yang di kampung, ya toko yang di kampung asalnya. Gitu ya Kak Stevi ya. Gitu. Terus Kak Mamikon, kok kalau NPWP bisa dari suami, aset atas nama suami, apa saja yang dilaporkan? Yang dilaporkan maksudnya yang dilaporkan kakaknya ya. Berarti kakaknya kalau memang NPWP bisa dari suami, berarti yang dilaporkan apa? Yang dilaporkan berarti penghasilannya. Penghasilan dilaporkan berapa. Terus pajak yang dibayar berapa ya. Terus lagi yang dilaporkan lagi adalah aset yang dimiliki atas nama pribadi kakak dan kakak beli pakai uang penghasilan kakak berapa. Itu yang harus dilaporkan ya. Selain itu ikut suami aja ya. Tapi pernyataan saya kalau memang nggak perlu dipisah sama suami NPWP-nya, saran saya enak digabung ya biar nggak ribet pelaporan pajaknya. Gitu ya Kak Mamikon ya. Tuh terus siapa lagi? Kak Siani. Kak Siani. Kalau kerja di kantor dan ada sambil ngelesi privat berarti buat SP terpisah. Enggak ya. Kalau kalau ada kerja di kantor dan ngelesin privat, kakaknya pakai SPT 1770 ya, pakai formulnya 1770. Jadi kakaknya tetap punya bukti potong, itu dimasukkan di 1770 lampiran 1 kalau nggak salah ya, sama lampiran 2 ya, itu ada bukti potong PPh-nya sama lampiran 1 itu untuk masukin penghasilannya ya. Terus kakaknya masukin lagi, kalau ngelesin kan berarti guru ya, kalau guru itu berarti masuk penghasilan normal bukan yang UMKM. Norma itu berarti kena tarif yang normal ya, 5%, 15 dan kawan-kawan. Nah itu tinggal dimasukin di 1770 lampiran 1 kalau nggak salah ya. Nah itu tinggal masukin aja, dibuatin dalam SPT yang sama, bukan SPT yang berbeda Kak. Jadi SPT-nya selalu sama ya. Gitu ya. Semoga jelas ya Kak Ciani ya. Ini sama rasanya, ini sama Kak Ciani sama. Oh ini sama ya. Oke, terus Kak Giorno. Biar aman bikin perjanjian pisah harta saja jika suami istri bekerja. Boleh ya kalau mau buat perjanjian pisah harta ya enggak apa-apa. Tapi harus dilihat dulu fungsinya apa. Ya, jadi perjanjian pisah harta itu enggak mesti jadi solusi ya guys. Buat teman-teman semua belum tentu jadi solusi. Bisa jadi itu ya enggak solusi juga ya. Harus dicek dulu sih anyway gunanya apa untuk perjanjian pisah harta ya. Kalau misalnya memang penting karena untuk melindungi aset gitu ya, atau untuk misalnya suaminya punya CV yang memang bermasalah gitu ya, ya mungkin bisa. Tapi kalau enggak penting sih kalau saya. Gitu ya, Kak Jorno ya. Kak Arisa. Nah, malam Pak, apakah PPh 25 harus dikreditkan semua apa boleh dibiarkan sebagian? Nah gini, PPh 25 itu konsepnya adalah uang muka pajak. Ya, jadi uang muka pajak itu tidak akan hilang ya. Jadi PPh 25 itu asalnya adalah cara ngitungnya itu dari SPT tahun kemarin, pajaknya berapa. Ini dalam kurung Anda membayar tarif normal ya. Anda bayar tarif normal, itu Anda hitung dulu SPT tahun kemarin berapa, bayar pajaknya berapa, dari bayar pajaknya setahun itu Anda bagi 12 ya. Bagi 12 itu Anda bayar untuk tahun depan tiap bulan. Jadi konsepnya itu pajak itu akan minta ke Anda itu untuk bayar angsuran uang mukanya dulu. Jadi mereka akan minta di depan. Pajak itu selalu konsepnya gitu. Dia akan minta uang mukanya dulu ke Anda, ya. Terus habis itu Anda bayar dulu setiap bulan, ya. Nah, kalau sudah Anda bayar tiap bulan, maka di akhir tahun ini, akhir tahun depan misalnya gitu ya, Anda akan hitung lagi pajak yang harus dibayar berapa, ya.
Jadi Anda harus hitung lagi pajak yang harus dibayar berapa. Oke. Nah, dari sana teman-teman, itu baru Anda akan cek, oh pajak yang harus dibayar misalnya ngomong ya, Anda dulu sudah ngangsur 10 juta dikalikan 12, berarti 120 juta. Ini ngawur ya, 120 juta misalnya. Terus Anda ternyata pajak yang harus dibayar tahun depannya ternyata nggak sampai 120 juta, misalnya tinggal 100 juta. Berarti Anda lebih bayar. Ya, Anda akan lebih bayar. Nah, lebih bayar ini nggak bisa Anda relakan. Oh ya udah nggak usah ditarik, nggak bisa guys. Ya, pajak itu akan minta, pajak itu punya kayak aturan bahwa yang lebih ini harus dikembalikan. Ya, jadi mau nggak mau nanti akan Anda namanya restitusi, itu Anda harus keluarin, gitu ya. Jadi itu namanya PP25. Tapi kalau seandainya ternyata tadi misalnya bayar pajaknya 120 juta ya, yang sudah diangsur ya, Anda ternyata akhir tahunnya Anda bayar misalnya hitungan pajaknya Anda 150 juta, berarti kan kurang 30 juta. 30 jutanya tinggal ada tambah. Ya, jadi PPh 25 nggak bisa dibiayakan Kak Ariasa ya, kurang lebih itu. Semoga jelas ya. Terus saya cek lagi Kak Giorno. Oke, selama kau jadi mengurus pajak sebaiknya pengusaha buatnya PT perorangan atau PT biasa aja. Kalau saat ini saya boleh katakan enak PT biasa aja. Ya, karena PT perorangan kemarin itu bahasa saya masih belum terlalu jelas ya. Itu peraturannya juga bentuknya kan kalau nggak salah tahun kemarin dan itu baru. Kalau Anda membuat rekening bank pun juga masih susah, peraturannya juga masih belum terlalu jelas dan anyway guys, ini masih banyak peraturan-peraturan yang masih belum tahu juntrungannya. Karena kemarin banyak perubahan ya, banyak undang-undang cipta kerja, undang-undang harmonisasi perpajakan, itu banyak aturan yang baru tapi turunannya belum dibuat sama pemerintah. Nah, bahkan petugas pajak sendiri pun ngomong mereka juga masih menunggu. Nah, balik ke PT perorangan, itu juga ada yang konfrontasi, ada yang mengatakan PT perorangan bebas dividen ya. Tapi kalau mengacu kepada undang-undang PT ya, itu tidak akan bebas dividen. Itu akan ikut undang-undang dividennya PT. Berarti kalau ngambil dividen harus lapor untuk diinvestasikan ke Indonesia lagi berupa apa? Nah, itu selama 3 tahun. Nah, itu harus kayak gitu. Dan ini jujur masih rada rancu. Jadi kalau aku ngomong, kalau teman-teman memang tidak terlalu penting buat PT perorangan ya, membuat PT biasa aja. Ya, gitu ya Kak Giorno ya. Tuh, terus oke. Kak Yoko. Ini ya. Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Cara menghitung penambahan harta yang wajar di SP tahunan gimana kok? Ini pertanyaannya asik nih ya. Cara yang menghitung penambahan harta yang wajar. Harta yang wajar adalah harta yang real yang Anda milikin. Ya, jadi kalau bagi saya, harta yang wajar adalah harta yang real yang Anda milikin saat akhir tahun. Jadi kalau Anda ngitung SP tahun 2022, Anda nanti potong di tanggal 31 Desember 2022, Anda punya aset itu apa aja. Ya, itu Anda tulis guys ya. Nah, tulis itu nanti Anda bandingkan dengan penghasilan yang Anda miliki tahun itu. Dikurangin cost-nya. Nyambung nggak? Ya. Kalau nyambung, ya udah, berarti wajar. Kalau ternyata nggak nyambung, berarti kan Anda cek. Oh, ternyata kurang gede nih penghasilan, ya udah, Anda kan masih gedein. Ya. Jadi Anda masih cekin. Ya, wajar nggak wajar tergantung Anda. Tapi potong terkait dengan harta terakhir real yang Anda miliki. Ya. Itu ya. Terus, apa lagi? Kak Kris Su ya. Untuk karyawan tapi punya saham di PT, apakah bisa pakai 1770S? Karyawan punya saham di PT. Bisa sih harusnya. Karena kan ini saham di PT kan berarti aset kan. Harusnya bisa. Selama memang kondisinya memang penghasilannya dari 1 atau 2, ya pokoknya penghasilannya benar-benar dari penghasilan sebagai profesional. Itu masih bisa pakai 1770S ya. Tapi kalau penghasilan sudah dari entrepreneur ya itu mau nggak mau harus pakai 1770 ya. Gitu ya Kak ya. Kak Krisu, oke. Kak Giorno, istilah kata PMK belum jelas atau belum keluar suklaknya. Benar ya, mantap pertanyaannya untuk hemat pajak. Sip, mantap. Oke ya, lanjut. Wait. Kak Stevi. Kok saya bantu toko ortu, uang tabungan 500 jutaan, lapor ke tabungan aja ada masalah enggak ya? Enggak bisa.
punya SPT-nya, punya NPWP-nya kapan? Kalau baru, kakaknya mesti harus buat, ya bahasanya kan gitu. Anda kan sudah punya hartanya kan udah lama, gitu. Tapi kan Anda belum pernah lapor. Ya kalau misalnya pajak itu kan sudah ngasihin apa kayak toleransi Anda bisa ngelaporin pajak waktu kemarin pakai program pengungkapan sukarela atau program tax amnesty, ya. Jadi kalau memang itu nggak pernah dilakukan, berarti kakaknya harus membuat pelaporan SPT secara runtut, ya. Jadi dicek, oh ternyata 5 juta, berarti gimana nih? Udah pernah lapor nggak? Belum, ya udah. Anda mesti laporin pelan-pelan. Jadi bisa tergantung ya, bisa laporin pelan-pelan. Misalnya, oke tahun ini aku mau masukin penghasilan nih sekian ya nyicil sampai Anda punya 5 juta. Atau Anda pakai yang simple, pakai pas final. Ya pas final Anda tinggal masukin 5 juta, Anda bayar let's say misalnya 12,5% kalau Anda UMKM ya, atau Anda 30% kalau Anda SPT normal gitu ya. Jadi penghasilan normal ya, itu Anda tinggal bayar ya. Tapi nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk Anda langsung masukin SPT langsung ada 5 juta. Nah itu bisa tanya sama pajak tuh, ini uangnya dari mana ya. Itu yang akan jadi masalah ya. Kurang lebih itu ya Kak Devi ya. Nyambung ini rasanya Kak Jurno ya. Yang susah itu uang ampau. Itu maksudnya gimana kok? Nah itu. Ya uang ampau itu objek pajak guys ya. Jadi kalau Anda dapat uang ampau nikah, uang ampau waktu Anda kecil, uang ampau ulang tahun ya, uang ampau itu ya uang uang pemberian ya, uang Anda kemerdekaan kan dikasih ampau ya. Nah, itu itu dianggap penghasilan. Jadi uang angpau itu bukan bebas pajak, uang angpau itu tetap harus bayar pajak, ya. Gitu sih konsepnya, ya Kak Jorno ya sama teman-teman yang lain ya. Oke, ini punya NPWP soalnya pernah kerja di kantor tapi 3 bulan aja makanya lapor SPT tiap tahun kok. Oke. Nah ini mesti cek, Kak Meng lapor SPT tiap tahun cek dulu pernah lapor hartanya 5 juta enggak? Kalau enggak pernah jangan langsung munculin. Kalau langsung munculin 5 juta nanti malah jadi masalah baru ya. Gitu ya Kak Stevi ya. Kak Ardilel ya, sama-sama ya Kak Ardilel ya. Sama-sama. Kak Jerno dari uang angpau. Ya, jadi kita jelasin tadi ya uang angpau ya. Iya, lanjut ya. Nih Kak Andihu. Pak, kapan kita diwajibkan harus mencantumkan PPN pada barang? Nah, ini menarik nih. Ini juga mungkin teman-teman ngalamin ya. Anda diwajibkan mencantumkan PPN pada barang kalau Anda sudah menjadi PKP. Ya, di teman-teman kalau sudah PKP, entah Anda pribadi atau Anda sebagai PT CV, kalau Anda sudah memiliki omset di atas 4,8 M setahun, ya 4,8 miliar setahun, itu Anda akan diwajibkan menjadi PKP, ya. Nah, ketika Anda menjadi PKP, itu maka Anda akan diwajibkan untuk memberikan tambahan PPN kepada barang Anda atau jasa Anda, ya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, Anda itu sebagai pengusaha itu memang memilih untuk menjadi PKP. Misal, Anda berhubungan sama BUMN, Anda berhubungan sama pemerintah, Anda berhubungan dengan perusahaan-perusahaan besar yang mewajibkan Anda PKP, ya. Nah, mau tidak mau maka Anda harus meminta pengukuhan dari kantor pajak Anda menjadi PKP, ya. Nah, ketika Anda menjadi PKP, maka otomatis Anda akan menerbitkan pajak 11% sekarang ya, PPN 11%. Gitu ya Kak Andiho ya, semoga jelas ya. Gitu, terus Kak Siani. Mau tanya kok, private les kenapa ikut norma ya, bukan termasuk UMKM? Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Kalau private les itu ikut kategori pengajar. Ini coba cari ya di Google, Anda cari namanya pekerjaan bebas. Ya. Jadi kayak konsultan, kayak arsitek, pengajar, pelatih, ya, pengacara, notaris, olahragawan, itu macam-macam ya. Itu masuk pekerjaan yang bebas tadi, yang tidak bisa ikut klausulnya UMKM. Kenapa? Karena gini, kalau private les, Anda misalnya dapat duit, misalnya ngomonglah 200.000, misalnya ya, atau 500.000, I don't know ya. Yang Anda akan keluarkan adalah tenaga Anda, ya, sama adalah biaya BBM aja misalnya ya. Nah itu maksudnya ibaratnya Anda punya untung marginnya kan besar.
Jadi misalnya dari 100% Anda punya dapat omset, mungkin Anda keluar 20-30% untuk bayarin cost-nya. Ya, maka pemerintah tidak mau Anda dapat tarif UMKM karena rugi bagi pemerintah. Bahasanya gitu, ya. Tapi kalau Anda benar-benar UMKM, Anda misalnya jual baju, ya, bisa jadi untungnya Anda nggak sebesar yang guru les, bisa jadi untung secara persentase profit ya. Jadi misalnya si guru lesnya bisa untung 80% misalnya. Si UMKM jual baju bisa jadi untungnya cuma tinggal 50% atau misalnya 30%, nah, tergantung ya. Nah, maka dikasihin tarif yang 0,5%. Jadi kurang lebih itu sih Kak Siani ya. Jadi kenapa nggak ikut UMKM karena itu. Semoga jelas ya. Itu terus Kak Kris. Nah, ini menarik pertanyaannya juga. Ini buat teman-teman juga bisa jadi pembelajaran ya. Pak, untuk hibah dari ortu ada poin-poin apa saja yang perlu diperhatikan saat laporan, perlu pembuktian apa? Nah, ini penting banget ya. Ini sering orang kelupaan. Untuk hibah yang bisa diakuin dan akan diakuin supaya Anda nggak pusing diperpajakan nanti adalah Anda mesti membuat surat hibah yang resmi. Jadi kalau membuat surat hibah itu harus di dalam notaris, di hadapan notaris dan notaris yang bantu membuatin. Jadi itu yang akan diakui sebagai surat hibah yang resmi. Ya. Jadi Anda datang ke notaris, orang tua dan Anda, terus ngomong, aku mau hibahkan ke anak misalnya gitu ya. Terus Anda mau hibahin apa? Nah, waktu hibahin itu dibuat surat di notaris jelas. Ya, baru itu yang akan dijadikan surat hibah. Nah, kalau misalnya hibahnya berupa duit, ya, kalau bisa ada bukti transfer rekening itu jelas. Ya, kalau hibahnya berupa aset tanah bangunan ya nggak usah bingung karena langsung kelihatan di AJB, ya itu gampang. Ya, tapi kalau duit harus kelihatan buktinya. Yang susah ketika ngasih duit tunai. Ini mesti hati-hati karena orang pajak itu juga nggak mau asal-asal ngembiarin kalian dikasih hibah karena banyak juga orang-orang itu yang asetnya ditambah-tambahin gitu ya waktu tax amnesty kemarin. Jadi pajak mesti akan minta bukti yang jelas. Gitu ya Kak Krisyu ya, semoga jelas ya. Gitu terus Kak Tia. Oke, ini ya. Mau tanya kalau misalkan di bulan Desember ini saya belikan orang tua rumah sebesar 3 juta tapi seperti biasanya saya lapor hasil di bawah BTKP. Apakah jika saya masukkan harta 3 juta akan bermasalah di depan harinya? Bisa jadi masalah karena penghasilannya Anda tidak cukup untuk membeli rumah. Ya. Cuma gini, kalau memang diberikan orang tua, ya, Anda mesti cek dulu apakah orang tua punya penghasilan atau punya harta untuk memberikan Anda rumah. Ya, kalau memang punya, maka tinggal Anda buatkan surat hibah saja dari orang tua ke Anda. Ya, jadi Anda tinggal masuk harta 3 juta, aman, sudah nggak ada masalah. Tapi yang masalah kalau misalnya orang tuanya Anda itu ternyata belum pernah punya harta, gitu ya, hartanya kurang, penghasilannya kurang, Anda nggak bisa masukin juga ke SPT Anda. Jadi itu PR-nya di sana. Gitu ya Kak Tia ya, semoga jelas ya. Oke, terus apa lagi? Ini Kak Giorno ya. Caranya gimana kok biar pekerjaan bebas tapi pajaknya bisa hemat? Apakah buat PT atau yayasan? Nah ini menarik nih ya. Kalau buat yayasan bisa tapi tidak rekomen lah ya. Kalau memang mau hemat gini, Anda mesti cek dulu tarif pajaknya Anda. Ya. Kalau memang Anda bekerja bebas, Anda kan bisa ikut tarif yang normal ya, 5%, 15, 25, 30. Ya, dan Anda masih punya dapat tarif yang murah itu kan 5%, 15%. Ya, di mana kondisinya kan Anda penghasilan sampai dengan 250 juta setahun, Anda masih kena 15%. Ya. Nah, cuma kalau kondisinya memang udah nggak bisa, ya terlalu besar, ternyata Anda sudah masuk ke range 500 juta setahun, ya kena tarifnya 25% ke atas, 25%. Maka saran saya teman-teman, Anda buat aja namanya CV, ya. Jadi kalau Anda sudah kena tarif yang besar di salah satu di bisnis Anda buat aja CV, ya buat CV. CV itu tarif pajaknya berapa? 22%. Itu sudah flat. Jadi itu yang paling murah menurut saya pakai CV atau PT lah ya. Tapi kalau Anda mau simpel supaya pindah uangnya nggak bingung, pakai CV ya, pindah uangnya nggak bingung ya. Itu tarif pajaknya flat 22% dan kalau Anda masih punya omsetnya di bawah 50M ya, maka tarif pajaknya Anda ya untuk keuntungan sampai batas omsetnya 4,8M itu
tarifnya cuma separuh. Jadi tarifnya cuma 11%. Ya, jadi Anda misalnya punya batas omsetnya cuma 4,8 M ke bawah. Nah, berapapun keuntungan Anda, tarifnya 11%. Ya, tapi kalau sudah di atas 4,8 ya, akan diproporsional. Yang di bawah 4,8 keuntungannya itu kena 11%, yang di atasnya itu kena 22%. Gitu ya, guys. Ya, Kak Giorno ya, semoga jelas ya. Itu yang tanya di chat bisa dipindah ke kolom question ya, supaya saya nggak kelewatan ya. Oke. Kak Stevitan. Dari 2015 P apa nih? Dari 2015 SPT 2000. Oh, pakai SPT 2017 karena awalnya karyawan naik KWP katanya boleh betulin, jadi saya ganti 1770 ya. Oke. Terus apa pertanyaannya? Bentar ya. Apakah akan jadi masalahku dari awal tidak langsung saya masukkan tabungan semua uangnya? Ya memang Anda nggak bisa langsung masuk banyak ya. Kalau memang Anda belum, ini kan sudah terlanjur nyimpan gitu ya, sudah terlanjur nyimpan ya. Jadi memang jadi masalah, tapi ya segera dibenerin kalau bisa. Kalau saran saya, Anda laporin aja nyicil ya. Anda laporin aja nyicil pelan-pelan, ya masukin pelan-pelan. Mungkin kalau nanti misalnya mau ngobrol secara detail, ajukan ke Bu Regina, nanti minta konsultasi private aja ya. Soalnya itu ngomongnya nggak enak kalau saya ngomong di umum ya. Gitu ya Kak Devi ya. Lanjut apa lagi nih? Kok kalau mau buat NPWP baru tapi sudah ada tabungan 1 juta, bagaimana lapor? Sama seperti siapa sih Bu Stevi tadi, Kak Stevi ya. Jadi Anda mesti ya nyiapin penghasilannya cukup supaya bisa laporin yang 100 juta ya. Gitu ya Kak Indra ya. Terus apa nih? Saya pakai Kak Dendi ya, Kak Dendi Syong. Saya pakai tarif UMKM 0,5% dari Januari. Jadi sekarang sampai dengan sekarang. Karena belum tahu aturan 0% yang 5 juta. Lapor omsetnya gimana? Nah, pertanyaan saya omsetnya berapa gitu ya. Kalau memang omsetnya masih di bawah 5 juta ya berarti 0%. Ya, jadi nggak perlu bayar. Tapi kalau omsetnya di atas 500 juta, kakaknya tinggal hitung tuh ya. Oh, ini malah harusnya udah terlanjur bayar kemungkinannya. Kalau udah terlanjur bayar ya sudah Kak. Ini emang agak susah sih. Kalau udah terlanjur bayar, bisa dipindah bukukan. Jadi 0,5%-nya yang Januari sampai 5 juta, yang sampai 105 juta dipindah bukukan untuk pembayaran pajaknya. Jadi dipindahkan aja ke bulan-bulan berikutnya. Itu bisa. Ya, atau kalau enggak ditarik balik, restitusi ya. Gitu ya Kak Denis ya. Itu oke. Sebentar saya cek lagi ya pertanyaan apa. Kak Stevi, terima kasih ya, sama-sama Kak Stevi ya. Mana yang lain yang belum dibales, yang belum saya bahas boleh tulis di kolom chat, kolom ini ya question ya, saya nggak bisa liatin atas terlalu banyak misalnya. Kak Ahmad nih ya, siapa ya Pak, kalau saya misal seorang mendapat pekerjaan dan dipotong PP21 dari pemberi kerja, namun orang tersebut mensubkan pekerjaannya ke pihak lain lebih murah supaya untung, bagaimana pelaporan pajaknya? Ya enggak apa-apa. Jadi bapaknya kalau gitu anggap bapak punya penghasilan tadi, tapi punya cost-nya adalah bayar orang. Ini kan dari pribadi toh. Jadi ya sudah, bapak mesti bayar PP21-nya nggak apa-apa. Ya, tapi bapak mesti punya pelaporan SPT-nya ada pembayaran cost untuk orang lain. Jadi untungnya bukan full, tapi merupakan untungnya adalah dari pendapatan yang dipotong PP21 tadi dikurangin sama biaya untuk bayar orang lain, ya disubkan ke orang lain. Gitu sih ya Pak Ahmad ya. Itu siapa lagi nih? Nyicil pelaporan mundur biasanya bisa mundur sampai berapa tahun kok? Depends ya. Saya nggak berani ngomong soalnya di online ya. Ya pokoknya diatur aja lah. Ya diatur aja. Sebaiknya sebisa mungkin yang dilaporkan. Intinya gitu. Ya kalau mundur berapa tahun itu harus dicek dulu pakai laporan model apa.
ya. Jadi pelaporannya model apa masih dicekin ya. Gitu ya Kak Jani ya. Terus Denis Yong, apa laporan omsetnya di SPT Januari sampai 5 juta gitu bisa enggak? Iya. Ini maksudnya gimana? Saya enggak ngerti nih. Apa laporan omsetnya di SPT Januari pas 5 juta gitu bisa enggak? Iya. Nggak ngerti saya yang ini. Mungkin boleh diulang pertanyaannya Kak Denis ya. Kak KHP punya rumah di LN dan mendapatkan sewa, hanya saya belum melaporkan ke SPT saya dari hasil sewa tersebut dan belum dipotong PPh pajak luar negeri. Sebaiknya gimana? Kalau belum dipotong sama pajak luar negeri, maka KHP harus bayar pajaknya di Indonesia. Ya Kak, memang di sana nggak dipotong. Anda mau laporkan di sini karena Anda masih orang Indonesia dan Anda masih mau bertinggal di Indonesia, maka Anda masih laporkan di Indonesia dan bayar pajak di Indonesia. Gitu ya Kak. Siapa namanya KHP ya. Tuh, terus oke. Kak Yuko, aset kripto peer to peer lending dan EBR retail masukkan kode harta apa di SPT? Hitung pajaknya gimana? Kalau kripto itu final ya. Kripto saya lupa terakhir kemarin berapa ya? 0,1 kalau nggak salah. 0, saya agak lupa. Saya pernah buat kontennya sih di YouTube ya. Itu tapi final kalau kripto ya. Peer to peer lending ini sama retail itu harusnya ikut pajak normal. Jadi yang final cuma cryptocurrency sama saham ya. Tapi kalau Anda punya forex, Anda punya yang lain-lain, itu keuntungannya masuk pembayaran pajak normal. Jadi tarifnya ya 5%, 15% dan kawan-kawan ya. Kode hartanya di SPT apa? Anda cek ya. Jadi kalau misalnya ada yang kripto itu saham rasanya dan saham ada ya. Kalau kripto enggak ada. Kalau enggak ada ditulis di dalam kode harta, Anda masukkan harta lain aja. Ya, masukkan di harta lain karena enggak semua kecantum. Saham mungkin ada, kripto aja sudah enggak ada, apalagi peer-to-peer lending, EBR retail enggak ada tambahan ya. Masukin harta lain aja. Gitu ya. Oke, terus apa lagi? Oh, ini lagi. Gue mau bertanya. Anyway guys, saya sebentar lagi masih harus off ya. Di sini sudah setengah 11 malam sih. Anyway, saya pas kondisi di Kupang soalnya. Nah, dan hari ini kondisinya agak kurang enak badan, jadi saya nggak berani saya malam-malam. Minta maaf ya guys. Saya coba jawab dulu semaksimal mungkin ya. Ini ada 2 pertanyaan terakhir. Saya coba jawab dulu. Lin Mimi ya. Gue mau bertanya omset perusahaan PT Orcv memilih memakai SKPP 23 yang omset final 0,5%. Maksudnya apa? Omset perusahaan PT Orcv ini nggak jelas nih pertanyaannya gimana. Maksudnya memilih memakai PP 23 final 0,5%. Terus maksudnya apa? Apa boleh gitu maksudnya? Kalau boleh selama memang omsetnya di bawah 4,8 M gitu ya. Tapi kalau misalnya memang mau menggunakan yang lain normal pun juga boleh ya. Itu kalau yang di lapangan seperti itu ya. Itu ya Kak ya. Kalau saya nggak terlalu jelas, mungkin boleh diperjelas nih pertanyaannya di kolom question. Terus ini, kok izin tanya SP tahunan kalau biaya tidak cukup. Nah ini, kok izin tanya kalau SP tahunan kalau biaya tidak cukup tutupi apa solusi? Kalau biaya nggak cukup tutupi apa solusi? Iya, kalau biaya nggak cukup tutupi berarti maksudnya biaya kebesaran ya. Kebesaran berarti kan rugi ya. Kalau rugi ya Anda akan nggak perlu bayar pajak solusinya. Karena kalau rugi Anda nggak perlu bayar pajak. Tapi kalau Anda sudah pernah bayar PPh 25, ya itu Anda bisa jadi lebih bayar. Itu Anda harus restitusi. Itu ya. Itu untuk yang harus dilakukan Kak Wandi ya. Terus Kak Stevi, kok masa daluarsa pajak kan 5 tahun. Kalau 5 tahun yang terakhir itu range-nya tahunnya dari tahun berapa sampai tahun berapa? 5 tahun terakhir ya minimal gini, Anda hitung mundur aja. Sekarang 2022 kan. Berarti Anda 2021, 2002 sorry. Ini kan 2022 belum laporan ya. Berarti kan 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Jadi Anda masih bisa dicek sampai 2017. Intinya gitu. Mundur aja sampai tahun yang terakhir yang sudah pernah dilaporkan. Nah, 2022 nggak perlu diikutin, nggak perlu diikut hitung karena dia belum dilaporin ya. Gitu ya Kak Stevi ya. Itu terus apa lagi nih?
Kode consulting apa mengajarkan kita bisa jadi konsultan pajak? Boleh ya kalau mau belajar, lamar aja. Ya, kita punya program di e-course macam-macam ya. Teman-teman kalau mau tahu e-course-nya kita apa aja, teman-teman bisa lihat di bio link saya ya. Di bio link saya itu kita punya produk-produk e-course banyak. Jadi kalau kita ngajarkan sebagai konsultan pajak secara real ya enggak. Tapi minimal Anda tahu apa yang kita kerjakan. Jadi kita itu sering buatin produk e-course ya atau membership itu untuk ngajarin teman-teman itu pola pikirnya kita. Jadi kayak misalnya kita natain perusahaannya orang gitu ya. Kita natain perusahaannya orang itu kita buatin namanya BSM, Business System Mentoring. Jadi kita buatin pola kerja kita selama membantuin klien seperti apa. Nah itu tinggal Anda duplikasi ya. Terus kalau pajak itu kita lagi siapin untuk bisnis sistem untuk kayak produk pajak yang untuk lebih komprehensif kita juga lagi siapin gitu ya. Jadi kalau misalnya mau belajar pajak yang simple, Anda bisa belajarin Mahir Pajak ya, Mahir Pajak UMKM 21 hari kita sudah siapin juga. Anda lihat bio link saya aja, itu juga ada ya. Itu ya. Jadi kalau ngajarin konsultan pajak sementara ya udah kita lakukan, tapi apakah jadi konsultan pajak mungkin belum ya. Cuma mengarah ke sana ada yang kita lakukan. Itu ya Kak Jurno ya. Kak Stevi, terima kasih banyak. Pertanyaan saya dijawab semua. Ya, sama-sama ya Kak Stevi ya, Kak Ahmad ya. Itu ada dua terakhir ya. Dua terakhir saya jawab dulu ya. Habis itu saya off ya guys. KDAT ya, mau tanya kalau ortu masih hidup dan punya tanah sawah nantinya kalau diwariskan kalau diwariskan kena pajak. Kena Pak kalau belum dilaporkan ya. Kalau bapaknya sudah laporkan di SPT tahunan, ada harta tanahnya, waktu mewariskan enggak usah bingung. Tapi kalau belum dilaporkan di SPT tahunan, waktu mewariskan itu akan kena pajak. Yang terima warisnya yang masalah. Gitu ya Kak Kadek ya. Itu terus yang terakhir pertanyaannya dari Kak Limi nggak jelas nih bagaimana pelaporannya nyambung sama apa sih Kak Limi aku sorry ya nggak jelas nih saya bagaimana pelaporannya ini saya ini masih tadi ya mungkin ya. Maafku, maksud saya laba kotor besar. Oh, maksud saya laba kotor besar gimana supaya bayar SP tahunannya kecil lah. Bayar SP tahunannya kecil ya gampang, ya nambah biaya aja gitu. Itu kan cuma masalahnya gini toh, kalau Anda misalnya kondisinya memang punya untungnya besar, ya Anda nggak bisa ngilangin juga gitu ya. Solusinya kalau memang Anda mau ngilangin itu ya gampang, tinggal buat biaya fiktif, tapi kan itu bukan solusi gitu ya. Itu kan Anda cuma menghindari membayar pajak. Nah, ketika Anda punya hartanya kelebihan, ketahuan sama pajak juga jadi masalah baru. Jadi kalau sama saya nggak usah dicari bayar ketahuannya kecil, cuma cari tax planningnya aja, gimana caranya biaya-biaya yang dikoreksi fiskal bisa diakuin secara real, secara deductible expense. Itu sih intinya gitu ya Kak Wandi ya. Kak Siani, Kamsya, Kak Endra, terima kasih sama-sama ya. Kak Giorno, thanks ko ya sama-sama. Oke, ini dua terakhir ya, dua terakhir beneran ya, ini saya tanya lagi soalnya. Dua terakhir ya, habis itu saya off ya sungguhan nih ya. Kak Siani lagi deh saya jawab. Lapor SPT tiap kapan kok? Lapor SPT tiap akhir tahun ya guys. Akhir tahun. Kalau 2022 ini kalian lapor untuk SPT pribadi 2023 bulan Maret maksimal. Kalau PT CV maksimal bulan April 2023. Yaitu untuk SPT ya. Tuh, terus terakhir ya saya jawab Kak Yoko ya. Ya, terakhir nih. Ya. Kalau saham beli 50 juta, floating profit jadi 55 juta yang dilaporkan yang SPT yang mana nilainya? Yang dilaporkan saham harga belinya 50 juta ya. Nanti kalau misalnya Anda jual, yang dilaporkan baru nilai penjualannya. Ya, jadi kalau floating nggak usah dipikirin ya. Gitu ya guys. Oke ya, saya rasa itu dulu ya hari ini ya. Sorry saya nggak bisa lama-lama karena saya di luar pulau dan ini kondisinya pas jamnya lebih awal dari kalian jamnya. Dan posisi saya lagi kurang enak badan, jadi saya sorry nggak bisa lama-lama ya. Tapi by the way semoga pertanyaan-pertanyaan teman-teman bisa kejawab ya. Nanti saya akan coba arrange lagi di bulan Januari untuk mengadakan lagi live ya. Semoga bisa bermanfaat karena bulan Januari kan dekat-dekat kalian laporan ya. Nah, nanti teman-teman silakan stay tune, liatin aja terus ya. Terus kalau teman-teman butuh dibuatin konten apa, boleh DM teman-teman admin ya. DM aja di saya ya di Instagram, nanti yang baca juga teman-teman admin nantinya. Itu kita akan bantu untuk buatin teman-teman konten yang mungkin relate sama permasalahan teman-teman. Jadi
request aja, kok boleh nggak kok dibuatin konten ini. Nah itu saya akan coba buatin ya gitu ya teman-teman ya. Oke, thank you ya buat semuanya ya, Kak Stevi ya, Kak siapa nih, Kak Indra, Kak Jurno, Kak Limi ya, thank you ya doanya ya, semoga juga semuanya sehat-sehat ya Kak Siani ya, thank you semuanya ya, bye bye, sehat-sehat terus semuanya, bye bye, saya tinggal dulu ya, saya izin live ya, bye bye. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.